Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Darmawan dari SMA Negeri 3 Sidoarjo nomor urut 01. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua GMPK Provinsi Jawa Timur, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo, beserta Dewan Juri dan segenap panitia yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang menjadi uswah hasanah kita dalam berkehidupan. Hadirin yang saya hormati, saat ini negara Indonesia sedang dilanda dengan dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit virus corona, dan yang kedua adalah penyakit yang mungkin dari dulu sampai detik ini masih ada di negara kita tercinta, yaitu korupsi. Saya sangat yakin bahwasanya para hadirin yang hadir pada saat ini sudah tidak asing lagi dengan apa itu korupsi. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah tindakan seseorang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Dari kata menyalahgunakan kewenangan dan jabatan, kita semua tahu bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat merugikan orang lain, terutama kepada negara kita tercinta Indonesia. Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus korupsi setiap tahunnya masih terus bertambah. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia yang bijak terjerumus dalam kasus korupsi. Karena korupsi adalah uang yang haram, harta yang haram untuk kita. Hadirin yang saya hormati, dalam ajaran Islam, korupsi adalah tindakan yang haram dan dilarang. Bahkan dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 29, di mana di dalam dalil tersebut memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu dengan cara yang tidak benar, kecuali atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu saling membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwasanya ayat tersebut menjelaskan tindakan korupsi adalah tindakan yang sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam. Sudah saatnya kita sebagai warga negara Indonesia menyembuhkan penyakit ini dengan berbagai cara, seperti fokus pada pekerjaan kita, bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, bertanggung jawab dengan wewenangan kita, dan bertanggung jawab atas jabatan kita. Memiliki moto dalam kehidupan kita, dan cara yang paling penting adalah menjadi diri kita sendiri. Menjadi diri kita sendiri adalah cara yang paling penting. Karena pada akhir-akhir ini, kasus korupsi dikarenakan mereka terlilit dengan hutang hanya menuruti kegengsian kita. Kita sampai membela-belain kita bekerja keras. Sampai-sampai kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Buat apa kita melakukan itu? Mungkin kita sebagai manusia biasa bisa lari dari kesalahan kita yang ada di dunia. Tapi satu yang harus kita ingat, bahwa Tuhan selalu melihat kita, selalu mengkoreksi kita dalam berkehidupan. Perbuatan kita yang jelek nantinya akan dipertanyakan pada waktu kita di akhirat. Kita sebagai warga negara Indonesia yang bijak sudah seharusnya tahu dan paham betul apa itu korupsi, sehingga kita tidak sampai terjerumus dalam kasus korupsi. Hadirin yang saya hormati, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku peserta mohon maaf apabila dalam perkataan dan perilaku saya
yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dalam pidato yang singkat ini bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita, dan semoga para pejuang Indonesia, para pemuda dan pemudi Indonesia dijauhkan dari sifat-sifat korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Sidoarjo dan bekerja sama dengan GMPK, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, serta rekan-rekan yang saya cintai. Yang pertama, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berdiri dengan sehat hari ini dan bisa mengikuti lomba pidato anti korupsi. Yang kedua, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Julia Andini Putri dari Sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo. Pada kesempatan yang berbahagia, saya akan berpidato tentang pemuda-pemudi berani perangi korupsi. Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda mendengar kata radikalisme, ekstremisme, dan tidak Pancasilais? Maka umumnya pikiran Anda akan tertuju kepada suatu ormas, agama, dan tidak toleran. Namun, ada yang lebih bahaya, yaitu korupsi. Korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang diperoleh dari jabatan, dan berdampak merugikan keuangan dan perekonomian negara. Kebanyakan yang terjerat kasus korupsi adalah anggota DPR di pusat dan daerah. Jumlahnya ada 130 kepala daerah, 6 partai politik, dan 27 kepala lembaga atau kementerian. Koruptor tak pernah kehabisan cara, mereka tak pernah kehabisan jurus. Sampai ada kata seperti ini, apa yang tidak dikorupsi di Indonesia? Dana bansos, EKTP, Jiwasraya, Transjakarta, alat kesehatan, dan masih banyak lainnya. Bahkan sudah tertulis jelas di Undang-Undang Nomor 28 1999 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan korupsi? Yaitu ada moral yang tidak sehat, dan ada gaya hidup konsumtif. Sikap rakus yang tak ingin puas. Korupsi membuka peluang tumbuh suburnya kriminalitas. Sebagai penerus bangsa, ada 9 sikap positif yang harus dimiliki pemuda-pemudi Indonesia. Yaitu, yang pertama, kerja keras, tidak gampang menyerah, mengerjakan sesuatu hingga tuntas. Yang kedua, sederhana, selalu bersahaja, tidak berlebihan dan tidak sombong. Yang ketiga, jujur, selalu berbicara dan berkata sesuai dengan fakta yang ada. Yang keempat, keadilan, tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak membeda-bedakan. Yang kelima, ada kepedulian, rasa ingin selalu membantu seseorang. Yang keenam, ada kemandirian, hati yang mantap dan percaya diri. Yang ketujuh, ada sikap tanggung jawab, ciri manusia yang beradab, berbudaya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedelapan, ada
ada kemandirian, tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang terakhir, ada disiplin, tertib dan patuh terhadap peraturan. Saya berharap kepada seluruh pemuda-pemudi di Indonesia tidak hanya mengerti, tetapi juga bisa mengimplementasikan kehidupannya sehari-hari. Ayo, semangat menuju Indonesia bersih tanpa korupsi. Jadilah generasi anti korupsi. Meningkatkan sumber daya manusia bermoral dan katakan tidak pada korupsi. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan saya mengingatkan kepada semuanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Sidoarjo, yang saya hormati Dewan Juri Lomba Pidato, serta teman-teman senasib seperjuangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita dapat mengikuti Lomba Pidato se-Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan Karakter untuk Generasi Anti Korupsi. Hadirin yang saya hormati, dewasa ini korupsi telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi keberlangsungan negeri. Pada tahun 2020 banyak berita beredar tentang tindakan korupsi yang dilakukan para pejabat negeri ini. Di awal tahun 2021 misalnya, Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka kasus korupsi Asabri. Pelaku-pelakunya adalah orang yang pandai, orang berpendidikan. Ironis sekali. Mereka seharusnya memberikan contoh yang baik, menjadi teladan bagi kita, bagi generasi muda. Ternyata mereka memberikan contoh yang buruk dengan perilaku-perilaku mereka. Di dalam hati mereka sudah tak ada lagi rasa malu. Lantas, bagaimana negara Indonesia akan maju jika para koruptor dibiarkan hidup di negeri ini? Hadirin yang saya hormati, dari persoalan di atas terlihat jelas bahwa pendidikan akademik saja tidak cukup bila tidak diiringi dengan karakter yang baik. Oleh sebab itu, hadirin, di kurikulum 2013 ini, pemerintah melakukan penguatan pendidikan karakter melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 untuk mewujudkan bangsa yang berbudaya. Dengan penguatan nilai-nilai religius, jujur, disiplin, cinta tanah air, dan bertanggung jawab. Teman-teman peserta lomba senasib seperjuangan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apa yang kita cari dalam pendidikan ini? Nilai baik? Hanya nilai sempurna dari semua mata pelajaran yang dipelajari? Apakah kalian bangga mendapat predikat ranking 1, 2, atau 3? Apakah
kalian bangga apabila predikat ranking tersebut kalian dapatkan dengan cara menyontek? Bila kalian masih melakukan hal seperti itu, berarti kalian tidak sadar telah melakukan tindakan yang tidak terpuji, tindakan korupsi, tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jikalau hal seperti ini dibiarkan, korupsi di Indonesia tak akan berhasil. Relakah kita? Ikhlaskah kita negeri ini ditumbuhi calon-calon koruptor? Marilah teman-teman, tumbuhkan rasa malu dalam diri, tumbuhkan rasa disiplin, tumbuhkan rasa bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kitalah penerus negeri ini, kitalah calon pemimpin bangsa ini. Jangan kotori negeri ini dengan tindakan buruk. Ayo kita berantas korupsi. Pemuda Indonesia anti korupsi. Kita bersatu padu membangun negeri ini. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap Nusa, menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.